Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo Drill Sanam Jogja. Halo, apa kabar Kanca Muda? Ketemu lagi barengan sama Awan Narendra di acara yang luar biasa. Si Dilan, si Bakul Njajah Deso Milankori, persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan disupport penuh oleh dana keistimewaan. Hari ini Awan ke tempat yang enak banget, sejuk banget. Kamu kalau Sabtu Minggu kayaknya sebaiknya seharusnya kesini Kanca Muda karena tempatnya enak banget buat istirahat, buat relax gitu. Awan di Sri Keminut Kanca Muda Jogja di Kalurahan Sri Harjo. Dan barengan sama Awan Narendra, udah barengan sama orang-orang luar biasa. Ada Bu Lurah Sri Harjo, Bu Titi. Halo Bu Titi, apa kabar? Halo Mas Awan, Salam Muda Jeronimo. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Sama-sama. Terus juga ada Pak Wisnu dari Dinas Koperasi. Pak Wisnu apa kabar? Angin sepoi-sepoi Mas. Angin sepoi-sepoi. Betul, kita sejuk banget ya Mas ya di luar ini ya Pak Wisnu Kabarnya ya. angin sepoi-sepoi. Kabar sepoi. Dan di sini juga ada konsultan yang bakal membuat master plan untuk Sri Harjo Kanca Muda dari CV Indonesia Muda, Mas Agung. Halo Mas Agung, apa kabar? Halo, kabar baik, Kanca Jeronimo. Alhamdulillah, terima kasih Mas Agung. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal master plan dan bagaimana perkembangannya di Kalurahan Sri Harjo nantinya gitu Kanca Muda. Dan kita pengen tahu dulu, mungkin Kanca Muda di rumah tuh pengen tahu Bu, yang belum pernah main ke Sri Harjo. Mungkin pengen tahu di Sri Harjo nih potensinya ada apa aja sih Bu Titi? Iya, Sri Harjo ini banyak potensinya gitu. Mulai dari potensi wisata, Nggih. kemudian potensi budaya Nggih. juga banyak, UMKM Nggih. juga banyak. Jadi produk-produk lokal itu kita juga banyak gitu. Pertanian di sini memang sebagian besar lahannya lahan pertanian gitu. Peternakan juga sedang mulai kita kembangkan sekarang ini. Jadi kalau Kanca Muda ke Sri Harjo gitu, beberapa waktu yang lalu ini Sri Harjo ini sempat viral di medsos itu. Ya di sini nih di lokasi Betul. ini. Jadi ada landmark tulisan Sri Harjo, ini namanya di Desa Wisata Sri Keminut. Di sini andalan kita ini ada wisata air gitu. Jadi kalau teman-teman turun ke sana itu ke sebelah selatan Ada sungai. di situ. Sungainya kalau musim kayak gini nih sekarang ini kemarau ini airnya sangat jernih gitu. Kemudian ada batu-batuan di dalam kali itu, di dalam sungai itu kelihatan. Bahkan kadang-kadang ikan kecil-kecil hitam-hitam itu udah kesana kemari gitu aja Mas. Anak-anak kalau udah ciblon di Sri Keminut ini Betah udah kayaknya, nggak Bu, mau ya? mentas gitu. Iya, betul, betah banget. Terus ada hamparan Pulau Batu Putih gitu yang ada di Sri Keminut ini, yang itu juga menarik gitu. Kemudian terasering Bukit Sri Harjo ini batuan purba yang di sini ini. Jadi Ini alami ya Bu ya, bentuknya alami kan? Ini alami, dibuat sepertinya sudah sejak zaman kolonial. Dan ada teman dari geologi UGM itu sampaikan kalau struktur batuannya ini hampir mirip dengan yang di Ngelanggeran. Oke, Jadi iya batuan memang sih Bu, purba. nj. Ini potensi wisatanya. Kalau potensi wisata yang lain ada juga wisata-wisata buatan. Jadi ada spot-spot buatan yang kita buat di Lembah Sorori, itu ada kolam renang. Kemudian kulinernya di sana murah-murah. Soto itu 6.000 loh, cuma loh di sana. Iya, di pinggir Makan sungai soto lagi Bu ya. Di pinggir sungai. Iya, saya sering ke sana Bu. Oh iya. Taman Giri Iya. Indah itu juga begitu. Itu hampir mirip dengan di Lembah Sorori. Kemudian kalau bicara soal potensi budaya, Sri Harjo ini 5 unsur budayanya ada semua masuk. Jadi ada tradisi, mulai dari kenduri, merti dusun, itu semua masih ada semua gitu. Kemudian keseniannya ada jadilan, hampir di setiap dusun itu punya jadilan. Jadilan klasiknya kita ada 3. Lalu ada 1 jadilan yang kontemporer gitu, yang ini Percampuran sudah sering, ya gitu. Sudah sering main gitu jadilannya. Ada juga gejok lesung, rondo teglok itu yang di sini ini. Oke. Glok gitu. Ini
ini asik ketika di Sri Keminut ini. Oh, dan ini kayaknya tempatnya juga sempat dijadikan beberapa kali festival ya Bu ya? Betul. Betul. nggih. Dulu pernah festival Sewu Kitiran, Mas. Oh Di iya, sini, betul di betul Sopo, betul. itu juga Happening pernah. juga itu, happening banget tuh Kanca Muda. Dan nanti kita bakal bahas lagi Bu tentang perkembangannya gimana sih sampai sejauh ini gitu, dan mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi. Tapi nanti Kanca Muda Jogja stay tune di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milan Kori. Dengan si bakul Koperasi Netar Jaya, pastikan kita memang istimewa. Yes, 106.1 Jeronimo The Real Sanam Jogja. Balik lagi Kanca Muda Jogja di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milan Kori. Dan kita masih ngobrol-ngobrol di Sri Keminut Kanca Muda Jogja. Ini satu tempat yang luar biasa di Kelurahan Sri Harjo. Dan tadi Bu nyambung tadi di perkembangannya akhirnya desa wisata di Sri Harjo ini. Ini potensinya banyak banget, dari UKM ada, dari pertanian ada, dari peternakan ada, kan ada juga kandang yang hampir tidak berbau ya Bu ya di sini kan, terus juga pertaniannya juga bagus, UKM-nya juga banyak gitu. Nah, ada kendala nggak sih Bu selama ini ketika pengembangan potensi-potensi di Kelurahan Sri Harjo ini? Iya. Kalau selama yang saya pegang gitu, ini kendalanya memang lebih ke bagaimana kemudian kita bisa mengorganize semua elemen itu ya. Jadi kan memang kadang-kadang kan hampir semuanya itu volunteer, relawan. Jadi ketika kemudian bicara bekerja dengan semangat volunteerism gitu, ya ini kadang-kadang ya harus mengalahkan pekerjaan gitu kan. Dan kadang-kadang teman-teman itu punya aktivitas yang lain gitu, sehingga kemudian untuk mencurahkan energi full itu juga kadang sulit juga gitu. Kemudian kendala yang lain memang kadang-kadang ketika di Sri Keminut misalnya, ini ada satu persoalan kultur ya, yang apa di tingkat pengelola wisata gitu, yang kemudian ini soliditas teman-teman yang ada di sini yang kadang nggak match gitu dengan apa yang dimau oleh teman-teman relawan yang dari desa gitu, Pak Darwis, kemudian teman-teman yang dari desa yang pengen terus serta mengembangkan Sri Keminut kayak gitu. Jadi kadang-kadang tabrakan gitu. Tapi ya sejauh ini masih bisa dihandle. Oke. Tapi malah di situ akhirnya dibutuhkan peran master plan ya, ketika mungkin ada roadmapnya, jalannya Betul. kita mau kemana, sama-sama disepakati gitu, akhirnya itu bisa menjadi jalan tengah untuk, oh yuk kita punya goal yang sama nih gitu kan. Ya, saya kira begitu. Dan ini sendiri kalau dari Mas Agung dari Indonesia Muda ini kan juga ternyata dulu juga pernah membangun di Sri Harjo ya Mas ya dulu ya. Di tahun 16 kalau nggak salah ini 2016 ya. 2016 itu waktu itu potensi membangun apa waktu pertama kali di sini Mas? Waktu itu pertama kali kita ingin bangun amphitheater Pak, karena memang di Yogyakarta sendiri kita dalam konteks Yogyakarta ini kan sering ada event-event besar ya, semacam FKY dan sebagainya, dan Jogja sendiri saat itu masih kurang akan tempat-tempat pementasan yang seperti di Breksi itu, sehingga saat itu serentak di Bantul, di Sleman, kemudian juga di Gunung Kidul dan Kulon Progo itu kita bangun beberapa amphitheater. Kalau di Kulon Progo itu ada apa, di Kiskendo, Gua Kiskendo. Kalau di Bantul ini ya di Desa Sri Harjo ini. Oke. Ya kalau di Sleman itu yang Breksi yang sampai sekarang sudah sangat terkenal itu. Nah, memang goal kita waktu itu sebenarnya masih mengangkat apa, desa-desa ini bisa kita manfaatkan untuk ajang pementasan yang representatif dengan satu konsep amphitheater yang memang panggung yang nyaman, yang kita desain sedemikian rupa sehingga untuk pementasan itu bisa apa ya, representatif lah itu. Saat itu memang kiblat kita ke arah Prambanan Mas, jadi ada amphitheater di sana gitu. Sehingga bagaimana membawa apa yang ada di Prambanan itu ke desa-desa ini sebagai media untuk pertunjukan sekaligus mengenalkan. Jadi desa-desa itu supaya bisa, oh ternyata di Kulon Progo ada, di Gunung Kidul ada, di Sleman ada, seperti itu. Nah, harapannya dengan hal itu desa ikut terangkat. Kita juga punya tempat pertunjukan kesenian. Nah, ini bisa masuk nanti ke dimensinya ke arah kebudayaan, bisa masuk dimensinya ke arah
pariwisata. Nanti juga kalau sudah dikenal kan bisa menjual produk-produknya juga Ekonominya juga kena gitu terangkat ya. seperti itu. Oke, jadi gerbongnya tuh lokomotifnya dari kebudayaan gitu, Ya. akhirnya bisa menggeret yang lain gitu ya. Betul, dan saling Oke. bisa mempunyai koneksi yang bagus gitu. Dan akhirnya dijodohkan lagi ya di tahun ini Iya, dari Dinas Koperasi iya. menjadi konsultan untuk master plan di Sri Harjo. Iya. Ini karena sebenarnya gini, kalau kita dalam hal master plan itu potensi-potensi yang ada di sini itu sebenarnya sangat multidimensi, Mas. Jadi ada dimensi dari kebudayaannya, ada dimensi adat istiadat itu. Bahkan hal yang sederhana seperti model membangun rumah dekat dengan kandang itu juga sebenarnya kalau mungkin bagi orang di kota itu bermasalah karena kandang kok dekat dengan rumah. Tapi untuk satu hal yang kultur, mungkin wisatawan mancanegara akan sangat tertarik dengan hal itu. Akhirnya melihat dari sudut pandang mana ya? Ya, gitu. oleh karena itu sudut pandang ini yang nanti akan kita berikan. Jadi supaya kita itu punya pandangan yang multidimensi. Dari dimensi itu butuh distrukturkan, Mas, potensi itu. Jadi potensi itu tidak hanya sekedar kita kenali, oh ini potensi A, B, C, D. Itu masih butuh kita strukturkan, kita tata lagi. Nah, nanti ada namanya pemetaan potensi, Mas. Jadi potensi yang ini kita kumpulkan, setelah kita kumpulkan kita petakan. Setelah kita petakan baru kita rumuskan, Mas. Oke. Karena pasti nanti di tengah pembangunan ini dari banyak potensi itu ada yang saling mendukung, ada yang bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi juga ada yang bisa saling bertabrakan. Gitu. Misalnya ketika kita mengembangkan peternakan, nah peternakan ini permasalahannya adalah kan limbah, bau. Betul. Nah ketika ini nanti kita jadikan tempat wisata kan bertabrakan nih, tempat wisata kan bau, nggak boleh kan Nggak gitu. boleh. Oleh karena itu bagaimana mewujudkan kandang yang bagus, yang bisa dikelola untuk wisata. Mestinya juga akhirnya bagaimana mengelola kotoran-kotoran itu menjadi pupuk. Ini kan malah muncul potensi baru. Jadi yang tadinya awalnya menjadi kendala itu bisa kita kemas menjadi potensi. Oke. Gitu. Sehingga ketika kandang bersih, peternakan jalan, kotorannya kita manfaatkan untuk pupuk. Nah, karena dimanfaatkan untuk pupuk, kandang tidak berbau. Ketika kandang tidak berbau bisa digunakan untuk wisata. Nah, ini namanya menstrukturkan potensi. Sehingga ketika kita sudah membangun kandang itu sudah berpikir wisata, terus berpikir pertanian gitu, sehingga bagaimana kalau ini dikemas jadi satu. Jadi mikirnya tuh jadi satu Jadi ya, satu, gitu. udah utuh ya. Terintegrasi, Pak. Gitu. Intinya seperti itu dari tugas kita selaku konsultan gitu. Oke, tapi juga akhirnya master plan yang akan dibangun itu kan juga berawal dari mimpi masyarakat ya. Betul. Masyarakatnya punya mimpi apa sih gitu. Nah, kalau dari Bu Lurah sendiri, Bu Lurah punya mimpi apa sih, Bu? Untuk 5 atau 7 tahun ke depan gitu, seperti apa, atau mungkin kalau masa jabatan 2 periode lagi misalnya seperti apa sih Bu Sri Harjo pengennya? Ya, kalau saya pengen Sri Harjo itu ala-ala Bali. Jadi kalau di Bali pengunjung wisata itu kan datang memang menikmati keseharian warga kan. Jadi semua keseharian warga yang ada di Sri Harjo ini bisa dijual gitu. Mulai dari yang bercocok tanam, kemudian di peternakan dan seterusnya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Agung tadi, bahwa semua itu harus dikerangkakan secara integral gitu ya. Jadi ketika membangun kandang ya ini kemudian nanti sudah prospeknya ke wisata dan seterusnya, sehingga kebersihan, kemudian nanti ada tata budayanya yang ada di sana, adatnya. Jadi ketika kita misalnya ya, satu contoh peternakan saja, ini ada nilai banyak hal gitu kan. Nilai ekonomi jelas, meningkatkan pendapatan warga dari sektor peternakan. Ya kemudian itu nanti akan kita konsep menjadi integrate dengan pertanian, integrated farming, dengan limbah dari peternakan kemudian dipakai untuk pertanian, limbah pertanian dipakai untuk peternakan kayak gitu. Nah itu kan sudah sebenarnya proses itu sudah bisa dijual sebagai komoditi wisata juga gitu ketika seperti itu. Kemudian ada tradisinya juga di situ. Jadi ada tradisi misalnya ya, ketika kambing itu dia melahirkan misalnya, itu ada tradisi khusus juga yang ada di sana, ngemong-mongi kambing gitu. Ini ada tradisi rasa yang, syukurnya ya, biasanya ada rasa kan syukur. gitu. Kemudian ada tradisi yang namanya itu Mbang Gadungan. Itu di Gondosuli. Itu juga mensyukuri Rojokoyo, pertanian dan peternakan dan seterusnya, yang itu kemudian ketika dipadukan itu bisa jadi aset ataupun potensi wisata gitu, yang bisa kemudian kita jual keluar dan meningkatkan pendapatan warga.
Lalu ketika bicara soal seni budaya, kita ini ada karawitan, kemudian ada jadilan, ada macam-macam ketoprak dan seterusnya, semua ada di Sriharjo. Jadi sepel saja, sepel latihan itu saya kira itu sudah seperti halnya di Bali, itu kan semua latihan ya. Latihan itu sudah bisa jadi komoditi wisata yang pengunjung wisata bisa ke sana. Satu lagi, ada satu di Pengkol sama Wunut, masih di jalan arah ke Sri Kemudian. Jadi kita itu sebenarnya punya satu persoalan berkaitan dengan lahan warga ini habis dimakan oleh kera ekor panjang. Oh iya, Ya, betul. betul. Karena di sini Iya. masih banyak kera ekor Betul, panjangnya. Saya masih punya obsesi bagaimana kemudian kera ekor panjang itu kemudian bisa kita sulap menjadi potensi, gitu, menjadi potensi wisata. Sebenarnya Pak Bupati Bantul sudah menyampaikan wacana kampung munyuk gitu. Jadi ada kampung munyuk ya, meskipun nanti tentu saja ada kuota tangkapnya ya, nggak mungkin kemudian semua dibiarkan itu jadi hama. Ini dialektika seperti ini yang saya kira penting untuk kemudian dipecahkan dan ada satu perencanaan yang terarah gitu ya. Kemudian ada satu titik yang memang harus nanti bisa kita capai. Kemudian yang di sini misalnya saya itu membayangkan ada sendera tari Sriharjo seperti halnya sendera tari Ramayana gitu. Yang itu jadi Dengan pentau, backgroundnya adalah dengan Gunung background Purba ini Purba dan landmark Sriharjo. Anak-anak Sriharjo itu selama pandemi itu nggak berhenti bikin pementasan seni, Mas. Jadi meskipun pandemi anak-anak itu bikin pentas daring. Oh, Ya, Bapak tetap Ibu, ya. tetap gitu. Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya Desa Wisata Sriharjo. Itu kami bikin event namanya Sumoratri dan itu semua volunteer. Desa tuh nggak keluar duit. Duitnya cuma buat konsumsi saja. Yang lain semua pinjem, alat-alat semua pinjem dan seterusnya. Baru kemudian akhir-akhir kita fasilitasi dengan dana APBK, beli kamera dan seterusnya. Gitu. Sekreatifnya anak-anak ini gitu. Jadi saya sendiri tuh heran, kok bisa ya anak-anak kayak gitu. Anak-anak nggak bikin panggung gitu enggak. Panggungnya panggung alam semua. Jadi pertama kali di sini panggungnya background ini, Mas. Background nanti bisa dilihat di YouTube ya, Sumoratri. Oh, nggih. Ini bisa dilihat itu. Itu di situ kolaborasi antara Mocopat, kemudian ada gamelan, ada wayang gitu, ada tarian. Di situ kolaborasi semua dan disajikan secara daring. Lalu di sebelah ini yang sepertinya nggak ada potensi, belakangnya itu cuma batu itu bisa jadi panggung gitu sama anak-anak. Jadi ketika bicara soal potensi kreativitas anak gitu, anak-anak muda, itu sebenarnya Sriharjo ini luar biasa, sehingga kemudian ini bisa menjadi aset besar ketika kemudian kita bisa mengelola gitu. Walaupun tantangannya ya itu tadi, bagaimana kemudian bisa menjaga mood anak-anak muda itu, kemudian bagaimana bisa memfasilitasi mereka biar mereka memberikan ruang-ruang ruang mereka untuk lebih bisa berkreasi, kemudian biar mereka tetap semangat gitu. Ini tantangannya di situ. Kadang-kadang saya sendiri ini ketika down itu, ini kenapa kok down gitu, ada apa kayak gitu, ini juga nggak ngerti ini kenapa bisa kayak gitu, kadang-kadang begitu. Tapi begitu mereka sudah semangatnya, sudah kita fasilitasi, kita buka sedikit ruang saja, mereka sudah langsung mengeluarkan. Tapi berarti sebenarnya rasa memiliki mereka tuh ada ya Bu ya, dan mereka sudah punya kayaknya ruang-ruang yang memang bisa diisi nih seperti itu gitu. Dan mereka punya mimpi masing-masing itu. Jadi misalnya di kampung Butuh Trukan yang tadi disampaikan pada saat master plan itu, anak-anak itu sudah punya gambaran ini mau tak bikin kampung budaya. Itu bukan dari saya idenya, itu dari anak-anak sendiri. Jadi kami itu punya 2 sanggar seni budaya, baru pendoponya saja. Pendopo sanggar seni budaya ada 2 di Trukan Butuh dan di Sompok ini. Dan sanggar seni budaya itu dibuat dengan volunteer warga dengan gotong royong. Dana desa itu kami hanya 70 juta Pak. Nilai bangunan itu bisa 200 juta. Waduh. itu dari warga ini. Yang Sompok ini kami 100 juta, 16 kali 16 itu bangunannya itu hanya 100 juta, dana desa hanya kerangkanya saja. Pondasi sudah warga, itu di atas tanah khas desa. Itu mereka gotong royong dengan model jimpitan. Wah, itu aset luar biasa itu Bu, kecintaannya mereka. Satu keluarga sehari 1.000 rupiah. Yang mereka lakukan adalah satu orang itu utang bank
gitu, Mhm. 100 juta, kemudian ngangsurnya sama-sama lewat himpitan itu 1.000 rupiah. Dan sekarang sudah selesai, sudah lunas. Wow. Kemudian Mhm. yang lain mereka iuran lagi, cari Mhm. bantuan, proposal dan seterusnya. Ini PR-nya Pak, barangkali nanti bisa difasilitasi. Ini ketika pendopo, bayangan kami nanti ada pendopo, kemudian ada display barang-barang UMKM mungkin bisa di sana. Mhm. Kemudian gamelan. Ini kita yang belum punya gamelan ini, baru mau dapat satu gamelan dari Dinas Kebudayaan Bantul Mhm. yang rintisan Desa Budaya. Tahun depan insya Allah jatahnya Desa Budaya. Alhamdulillah kami sudah dapat Desa Budaya di Desember 2021 kemarin. Mhm. Nah ini tahun depan jatahnya gamelan perunggu. Ini masih kurang satu ini Pak gamelannya itu. Kurang satu paket gamelan ini nanti. Barangkali nanti dari dana S bisa disupport lagi. Gitu. Nanti yang perunggu di balai desa yang gamelan besinya kita taruh di salah satu itu lah masih kurang satu nih. Nanti kalau sompok dikasih, butuh nggak dikasih Mary. Itu ya Pak Wisnu. Tapi memang kalau misalnya ngomongin soal Sri Harjo ini komplit ya, dari sisi kontur alam ini juga luar biasa, komplit. Dari gunungnya ada, sungainya ada, wilayah pertaniannya ada, kebudayaannya ada, UMKM-nya juga ada. Ini melihat potensi ini gimana Pak Wisnu? Luar biasa nggih. Nggih. Mas Awan, jadi dari sisi kebijakan pemerintah daerah memang kebetulan Sri Harjo ini salah satu kelurahan yang mendapat support BKK ya. Supportnya kebetulan yang mendampingi dinas koperasi. Dinas koperasi, tapi meskipun dinas koperasi itu sebagai OPD pendamping, dominasi pemberdayaan UKM itu tidak harus dominan. Jadi potensi yang ada di Sri Harjo itu apa, itu yang kita support. Jadi lebih pada pendampingan administrasi dan akuntabilitas saja. Di dinas koperasi juga kemudian pada aspek-aspek pendampingan yang lain kita tetap koordinasi dengan pilar-pilar lain yang mendukung unsur desa mandiri budaya yang lain, karena Sri Harjo kan sekarang posisinya sebagai semacam embrio DMB ya. Nah ini yang meskipun penetapan desa budayanya masih baru. Nah ini yang sebenarnya menjadi PR, mungkin masih ada tahapan-tahapan, terutama pada aspek kebudayaan yang harus disupport, sehingga kalau bahasa praktisnya untuk merengkuh level kalau BKK yang full DMB itu memang tingkat persaingannya dengan desa-desa yang lain ketika dievaluasi yang lain itu sudah statusnya madya ini yang Sri Harjo masih baru. Tapi meskipun demikian kami melihat potensi semangat pemberdayaan yang dikomandani Bu Lurah ini cukup bagus yang ada di Sri Harjo, ketika kemudian kita melihat sejak sebelum COVID sampai saat ini sudah banyak hal yang dibangun di daerah Sri Harjo ini, salah satunya di daerah di Sri Keminut ini. Makanya tadi visi Bu Lurah terkait dengan pengembangan Sri Harjo ini menjadi hal utama yang harusnya menjadi pijakan bagaimana kemudian master plan ini kemudian diarahkan. Jadi kalau visinya Bu Lurah pengen meniru Bali, kalau tadi saya nggak salah menangkap, kalau bahasa desa ini sustainable agriculture ya kebanyakan ya. Tadi kalau sekilas lihat di Sri Keminut memang pola pertanian di sini memang cukup kuat, karakter agriculture-nya itu memang cukup kuat dengan pola-pola pertanian terasiring ini memang mewarnai yang ada di Sri Keminut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prioritas. Prioritas ketika ada banyak masukan potensi yang ingin dikembangkan, nanti prioritasnya di mana. Nah, prioritas itu akan menentukan nanti tahapan-tahapan dan support alokasi yang harus dicarikan sumbernya dari mana.
kan tidak hanya dari APBK saja, Mhm. tidak hanya dari APBD saja, mungkin dari sumber-sumber swasta aja, CSR. Nah, ini yang mungkin bisa mensupport karena sekilas banyak ya contoh-contoh lokasi sustainable agriculture ya. Mhm. Ya kalau di sini kan sekilasnya ini kan pertanian horti ini ya. Pertanian horti, saya tadi jalan-jalan juga banyak pupuk kandangnya itu kan. Nah, ini kan sebagai contoh pertanian organik yang mungkin kalau di branding memang bisa bagus. Kalau dari bahasanya teman-teman Mas Agung tadi dari tim penyusun master plan itu ya berpikir multidimensi. Sudah ya. menangkap Iya, ini gitu ya. Ini yang sebenarnya dari tempat sekecil ini kemudian bisa dikembangkan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Kalau memang nanti Bu Lurah ingin membuat sentra tari di sini kan perlu dipikirkan hal-hal turunannya. Parkirnya nanti di mana? Apakah perlu ada angkutan yang lahan parkir, itu. Karena di sekitar Keminut itu ada sungai, yang sebenarnya kewenangannya itu multi pihak. Itu kan ada wilayah-wilayah, apalagi di pinggir ini juga bukit. Betul. Bukit-bukit yang kalau dari sisi bahasa kelayakan peruntukan kesesuaian lahannya kan juga sangat terbatas sekali. Peruntukannya meskipun tadi integrasi wisata dengan pertanian adalah satu solusi yang memang alternatif solusi yang bisa alternatifnya bagus disodorkan. banget ya. Ini sudah pas. Dan yang keempat mungkin perlu dipertimbangkan konektivitas Sri Keminut ini dengan titik-titik wisata yang lain. Itu kan di belakang, di atas ini ada Mangunan ya. Nah, ini yang kalau buat sesuatu yang wow sekalian ya. Biar yang orang menarik itu kan. Mungkin kan tidak dibuat kayak flying fox gitu kan. Nanti dari Mangunan ke sini gitu ya. Ini mau ide-ide yang ya belum dapat analisa, tapi kalau memang dengan destinasi wisata yang lain yang sebenarnya juga cukup bagus di seberang sana, nanti bentuk konektivitasnya apa? Karena ketika orang datang kan bisa lewat Sriharjo, bisa lewat seberang gitu kan. Yang lewat seberang nanti konektivitas tuh nanti skemanya seperti apa? Kalau analisa potensi Bu Lurah dan teman-teman ini memang sudah mumpuni di dalam ketika melihat perkembangan Sri Keminut saja, ini memang sudah cukup bagus. Sudah ada sentra-sentra kios-kios yang sebenarnya tinggal dipoles dikit-dikit ini sebenarnya. Udah jadi ya Pak ya. Dan infrastrukturnya pada beberapa aspek memang sudah memadai. Cuma kalau memang dikembangkan menjadi lebih masif, lebih massal, memang ada syarat dan ketentuan. Ya betul. Berlaku lah. Nanti syarat dan ketentuan berlakuan teman-teman dari tempatnya Mas Agung ini kan bisa memberikan masukan buat kami, sehingga apa yang nanti tahun depan mau diusulkan oleh kelurahan melalui Bu Lurah ini sudah ada pijakannya. Jadi betul. Dasar master plan itu meskipun pendekatannya multidimensi dan kita paham, kita tidak akan memaksakan Bu Lurah meskipun pendampingnya di skop harus banyak UMKM-nya tidak. Jadi nanti rekomendasinya dari teman-teman Mas Agung nanti seperti apa, prioritas di jaring 4 atau 5 tahun ke depan seperti apa, dan di tahun pertama ketiga nanti seperti apa setelah melakukan analisa tadi. Analisa kesesuaian lahannya, potensi-potensinya, kemudian kondisi existing di desa, ini tanah apa tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kalau memang problem tanahnya itu sudah sudah clear, mestinya semuanya akan lempeng-lempeng saja. Tapi kalau problem tanahnya belum clear, katakanlah ini yang dari horti mau dibangun bangunan permanen, nah ini agak memang butuh tahapannya di level desa. Tidak gampang. Nah ini kan karena harus izin kemana-mana. Betul. Yang memerlukan pemikiran lebih lanjut. Dan ketika menjaring atau menjalin
kemitraan dan konsolidasi lintas pihak, lintas kemenangan itu juga mana-mana saja yang harus menjadi, apakah Sri Harjo ini nanti menjadi sub dari pengembangan Mangunan, apakah Sri Harjo nanti memang moncer sendiri tapi bisa narik yang sentra-sentra yang lain, atau berkolaborasi bersama. Nah, ini yang menjadi pemikiran bersama, bahwasanya master plan yang disusun untuk Kelurahan Sri Harjo ini nanti yang pertama harus benar-benar bisa digunakan secara mudah bagi teman-teman kelurahan untuk mengaplikasikannya. Tidak hanya untuk nambah-nambah perpustakaan. Iya, dengan bersumber dari alokasi dana manapun dan apapun. Betul. Sehingga kita tidak disalahkan ketika teman-teman Sri Harjo tadi Bu Lurah mau membangun katakanlah kawasan parkir. Kawasan parkir itu pijakannya apa? Nah, kalau tidak ada pijakannya nanti alokasi ini nanti akan dipertanyakan. Dari aspek perencanaannya, pelaksanaannya, dan meskipun secara teknis nanti tetap pada aspek keberlanjutan pasca penyusunan master plan kan ada tahap berikutnya ya. Kita tetap percaya dengan teman-teman yang ada di Kelurahan Sri Harjo ini kemudian menindaklanjuti. Kita hanya mensupport saja, mensupport. Kalau dari kemenangan sense kami ya apakah UMKM-nya berdaya, kemudian dari aspek kemandirian budayanya itu kemudian sudah ada, sudah terwujud. Nah, itu karena kalau bicara konteks budaya kan sangat luas sekali ya, cipta rasa karsa lah itu apa yang disampaikan, tidak hanya sekedar nari, 7 aspek kebudayaan itu banyak sekali gitu kan. Bahkan teknologi, nilai, bahkan tadi filosofi bahwasanya bebatuan yang ada di Sri Harjo mirip Kelanggeran itu memang bisa menjadi salah satu bentuk cipta rasa karsa yang mungkin bisa kemudian ditunjukkan sebagai hal yang harus berkelanjutan untuk dirawat. Ya, karena kalau dilihat dari sisi tentang fisiknya memang ini batuan beku ya batuan beku dan memang dulunya memang mungkin gunung api purba ya. Ada dilihat-lihat batunya prengkel dulu seperti bentukan lava di sana itu memang ya mirip-mirip di Langgeran. Nah, hanya saja mungkin dari aspek geologinya kan seperti itu. Kemudian dari aspek pengembangannya tadi sudah disampaikan Mas Agung, integrasi dengan wisata, kemudian pertanian berkelanjutan. Nah, pertanian berkelanjutan yang seperti apa tadi kalau Bu Lurah menyampaikan ada ternaknya, kemudian kotorannya bisa digunakan untuk dikembalikan ke lahan. Nah, teling-teling ini yang kemudian bisa menarik orang datang ke sini dan belajar bagaimana kemudian pertanian ini dikembangkan sebagai sebuah kawasan pertanian berkelanjutan. Oke. Tapi memang yang menarik juga salah satunya adalah bahwasanya Dinas Koperasi sebagai ini kita anginnya kencang banget udah di sini ini lumayan kencang. Jadi mungkin kalau kamu dengar suara angin yang gemuruh itu ini karena memang di sini sejuk banget, banyak anginnya kencang banget. Jadi buat kamu yang mungkin kok banyak suara angin sih, memang kita baru di outdoor gitu kan Camuda. Dan kalau ngomongin soal ini Pak Wisnu, melihat akhirnya Desa Planner ini sendiri menarik ya. Tidak melulu harus UMKM. Potensi apa di situ itulah yang kemudian dikembangkan. Menjadi poin utamanya itu ya Pak ya di master plan Desa Planner itu Nje. Tidak harus melulu UKM-nya. Pokoknya apa saja yang memang di situ. Yang saya luruskan Mas Awan. Jadi kalau Desa Planner-nya memang menumbuhkan spirit wirausaha. Menumbuhkan spirit entrepreneur. Nah, master plan ini rintisan Desa Mandiri Budaya. Tapi melalui pendekatannya memang Desa Planner. Nah, makanya tadi di awal kita mendampingi teman-teman Sri Harjo untuk menyusun master plan ini dalam rangka untuk bagaimana Sri Harjo ini bisa berdaya dan bangkit menatap masa depannya. Melalui apa? Melalui potensi yang dimilikinya. Benar. Potensinya apa? Multidimensi. Memang kita sekarang sudah tidak zamannya ansih ego. Harus sektoral. Saya harus UMKM. Tapi integrasi lintas ini yang memang diperlukan. Bagaimana kemudian pembangunan itu untuk siapa? Untuk kepentingan apa? Nah, ini kan tidak bisa. Sejahtera dari kacamata Dinas Koperasi tidak bisa. Sejahtera ya dari karena akhirnya semuanya saling terkait ya Pak ya. Saling terkait gitu. Dan ngomongin keterkaitan di master plan di Sri Harjo ini juga tadi Pak
Pak. Oh ya, Ibu Bade mau melanjutkan kegiatan ini ternyata. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya Bu, sebelum pamit gitu. Ini kebetulan Bu Lurah ini mau ada kegiatan lagi gitu. Bu, ini tadi kan cita-cita besar ya, 5 tahun 6 tahun ke depan. Dalam waktu dekat nih Bu, boleh dong diceritain apa sih Bu yang akan dilakukan oleh Kelurahan Sriharjo untuk mengembangkan Sriharjo ini sendiri? Paling dekat nih Bu. Yang paling dekat yang akan kita lakukan memang menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi orang yang kemudian akan kita ajak sama-sama untuk meraih impian besar itu, ini harus solid dulu. Gitu. Jadi kemudian ini memang harus ditata semuanya. Gitu. Ketika saat ini sudah ada pengelola desa budaya, kemudian sudah ada pengelola desa prenernya, sudah ada pengelola desa primanya, sudah ada. Kemudian sudah ada pengelola desa wisatanya. Ini kan semua kan harus dikuatkan gitu. Yang masih menjadi PR kita sekarang ini pengelola desa wisata. Pengelola desa wisata dan prima ini yang PR besarnya di dua itu. Ini yang harus segera kami sikapi ini dan inisiasi desa wisata. Sekarang ini kan desa wisatanya baru ada Sri Keminut. Padahal kan yang di area Sriharjo bagian barat itu juga potensinya besar. Besar Oke, banget ini gitu. Ini akan segera kita konsolidasi untuk untuk kemudian menginisiasi desa-desa wisata selain di Sri Keminut gitu. Dan juga melakukan upaya penguatan kelembagaan di Sri Keminut. Kalau yang di Sri Keminut ini kan yang masih perlu ditata itu soal integrasi semuanya itu ya, termasuk penataan homestay dan seterusnya ini masih penguatan internal ya Bu ya. Ya lebih ke penguatan internal dulu, meskipun yang penguatan internal itu juga bisa dilakukan melalui melalui implementasi program gitu. Sebenarnya planner ini sekarang ini anak-anak semangat gitu, karena kan di sini memang ada banyak program gitu. Jadi kita dorong untuk kemudian bekerja sama dengan BUMDes, kita dorong untuk optimalisasi forum UMKM ini loh, itu ada support ini, ayo dikembangkan. Ini loh ada pelatihan ini, dan semua anak-anak semangat alhamdulillah. Oke. Berawal dari internal yang baik itu nanti akan lebih mudah untuk kedepannya seperti apa gitu. Terima kasih Bu Lurah. Sama-sama. Terima kasih, ini sibuk sekali nih Bu Lurah nih. Kebetulan hari ini ada acara ini ya Bu ya, ada acara bareng kirap budaya ya. Iya, terima kasih Bu. Maaf. Menarik kan Camuda Jogja ya. Jadi memang akhirnya semua itu saling terkait satu sama lain. Dan salah satunya juga tadi Pak Wisnu juga sempat ngendikan gitu, kalau misalnya harus diperhatikan juga daerah sekitarnya, pendukungnya seperti apa gitu. Nah, dari tim master plan sendiri melihat kondisi dari kondisi geografis, kondisi letak, ternyata Sri Keminut ini, Sriharjo ini memang dikelilingi oleh tempat-tempat wisata yang luar biasa gitu. Ini nanti di program master plan-nya akan seperti apa Mas? Selain tadi memanfaatkan potensi yang ada, memaksimalkan, apalagi yang kemudian menjadi pendukung sekitar itu? Ya. Kalau di master plan sendiri kan sebenarnya ada 2 program nanti secara garis besar ya. Jadi ada program pembangunan fisik, jadi fasilitasi pembangunan fisik. Tapi juga ada non fisik Pak. Nanti juga ada program pelatihan, ada program studi banding dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di master plan itu. Terkait dengan desa sekitar, memang ada gagasan beberapa objek wisata sekitar ya. Kalau kota itu namanya sister city ya. Jadi kalau desa itu mungkin ada namanya pernah diungkapkan itu dulur deso itu. Jadi dulur deso, ya, itu pernah kami dengar diungkapkan di Pagerharjo itu oleh salah rekanan konsultan juga, konsultan wisata juga itu pernah menggagas itu. Nah itu saya rasa hal menarik sekali untuk dilanjutkan kan gitu. Dulur deso ini artinya ya memang sekarang pun sudah berjalan, misalnya antara Breksi dengan Mangunan itu saling kenal gitu, saling membuat event bersama gitu, sehingga nanti dari situ pun pasti kemungkinan itu akan terjalin dengan sendirinya gitu, jadi bisa berjalan natural. Nah dari sisi master plan kita tinggal memprogramkan saja, jadi programnya apa nanti bisa memungkinkan, misalnya program studi banding, kita harus melakukan studi banding nih ke tempat lain, dalam artian tidak artian sempit studi banding hanya mengunjungi satu tempat saja ya gitu. Nah ini hal-hal semacam ini
di master plan bisa dikemas nanti, ada pelatihan, ada studi banding, ada mungkin outbound bersama, ada namanya fam trip, family destination itu, jadi kita mengadakan trip ke satu tempat bersama-sama, baik kita trip keluar ataupun mengundang, itu juga bisa kan gitu. Nah, hal tersebut untuk saling menguatkan antara satu destinasi dengan destinasi yang lain. Pasti setiap destinasi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada keunikannya sendiri, Jay. Ya, ada keunikannya sendiri, dan sehingga nanti harapan kami nanti kebetulan kita juga selain mengerjakan di Siharjo ini juga mengerjakan di Jatimulyo misalnya kan. Karena juga hampir sama, ada sungainya, ada bentang alamnya hampir sama meskipun ada beberapa perbedaan. Di sana sedang menggalakkan ini penanaman apukat di desa tersebut. Nah, nanti saya rasa kalau bisa digabungkan itu nanti ketika nanti juga dari pihak travel itu kan membutuhkan juga kita berkunjung dari objek ini terus kemudian kemana itu biar rangkaiannya juga bisa pas schedule jadwalnya. Nah, itu sangat memungkinkan dan tidak pasti akan banyak probabilitas yang muncul, akan tetapi nanti bagaimana dari master plan ini kita sudah mengarahkan ke sana. Nanti tinggal kesiapan dari warga desa saja untuk bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, dengan banyak orang, mestinya banyak kepentingan. Tadi sudah diungkapkan Bu Lurah sebelumnya ya, memang karena ini satu desa ini juga banyak pihaknya banyak sekali ya, karakternya macam-macam. Ini baru satu desa, Pak. Belum kita berpijak ke desa yang lain. Nah, sehingga nanti memang saya rasa memang kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak, dengan banyak pihak itu perlu ditingkatkan nanti di desa, sehingga dari kemampuan itulah nanti pengembangan desa ini tentu saja akan bisa kita harapkan menuju satu progres yang lebih baik. Karena ya ini karena semua itu juga starting point-nya berbeda-beda ya. Betul. Berbeda-beda dan ada yang sudah punya dasar, ada yang masih sama sekali. Nah, itu oleh karena tadi dulur desa tadi, sister city tadi kan mungkin bisa salah satu fasilitas, salah satu cara kita untuk bisa mengembangkan masyarakat itu tanpa kita harus secara aktif melakukan program apa nggak perlu mungkin lah, tapi dengan berkunjung ke tempat lain. Saya rasa juga teman-teman di desa yang lain juga welcome kalau untuk hal-hal semacam itu bisa bertukar, ibaratnya kita bertukar kesulitan dan kemudahan. Betul. Apa yang di kita sulit mungkin di tempat lain mudah, apa yang di tempat lain mudah sebaliknya. Itu kan nanti bisa kita arahkan ke sana gitu. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Oke, tapi ini yang jadi menarik juga adalah bahwasanya kadang-kadang masyarakat itu juga belum menyadari bahwasanya apa yang dihadapannya selama ini adalah sebuah potensi. Betul. Kadang-kadang kandang di samping rumah itu dianggap belum sebuah potensi. Betul. Terus kemudian bentang alam yang seperti ini belum dianggap sebuah potensi gitu. Iya. Nah, ini kalau dari master plan sendiri ada rencana sendiri nggak sih untuk sebenarnya nih membangkitkan kesadaran ini loh kehidupan nih bapak-bapak ibu-ibu yang di sini ini sebenarnya sebuah potensi loh gitu. Ya. Ada Pak nanti di master plan itu kan nanti kita pemetaan potensi. Apa yang memang begini biasanya orang itu ada istilah itu gajah di pelupuk mata tidak nampak, semua di seberang lautan nampak, itu memang terjadi di banyak tempat kan gitu. Sehingga memang menggali potensi ini harus bersama-sama dengan masyarakat. Nanti apa yang ada di desa ini juga kita ungkapkan semua. Jadi dalam satu dokumen itu kita sampaikan, ini loh kita punya potensi A, B, C, D, E, F gitu. Seperti kita pernah di Pagerharjo itu di Kulon Progo, Pak. Itu potensinya itu adalah mata air. Oke. Satu desa itu tidak, yang punya sumur hanya satu rumah, selebihnya nggak punya sumur. Karena mereka mengambil dari mata air itu. Tetapi mereka belum menyadari bahwa mata air itu adalah aset berharga juga untuk wisata. Jadi tidak hanya fungsional itu untuk digunakan sebagai kebutuhan air minum, air mandi, cuci, enggak. Justru itu, dan di setiap objek itu biasanya ada pohon besar. Ternyata pohon besar itu kalau dalam konteks kebudayaan ada unsur mistis, mitologi dan sebagainya ada. Tapi sebenarnya dalam konteks keilmuan ternyata itu berfungsi untuk membuka keran air pohon besar itu. Nah, itu kan ada narasi yang luar biasa yang bisa kita kemas gitu. Nah, misalnya di sana lalu bagaimana membuat mata air itu tidak hanya fungsional sebagai sarana pemenuhan kebutuhan akan air, tapi juga tempat wisata. Oke. Mungkin di sini yang tadi hampir setiap rumah punya kandang. Benar. Hampir setiap rumah itu biasa di rumah itu ada kandang ditalikan di pohon gitu. Dan saya rasa saya lihat relatif bersih.
meskipun itu di rumah gitu ya, tidak kering lah gitu. Nah ini sebenarnya satu rumah itu kalau kita bicara konteks ekonomi, kita juga ternyata mereka itu punya ketahanan ekonomi yang juga tidak bisa kita sepelekan, Pak. Ibarat kata satu sapi itu ketika dia jual juga laku bisa 20 juta, bisa 15 juta lah paling tidak. Padahal itu juga bisa dikemas dalam satu konteks tertentu sebagai aset wisata. Kalau orang boleh kita bicara seperti Bali, tapi kan juga tidak harus letterlek seperti Bali. Iya, betul. Karena Bali punya kan ciri khasnya sendiri. punya ciri khas karena ada religi lah misalnya. Nah kita misalnya sebagai masyarakat yang agriculture gitu, ada sawah, ada ternak, nah itu bisa kita kemas. Dan saya rasa itu menarik Pak bagi orang apalagi wisatawan manca ya. Iya, akhirnya market segmen siapa nih yang akan kita Nah sarana ini kalau gitu ya? lokal mungkin belum, karena masih juga bisa melihat di tempat lain. Tapi kita bergeser ke Jakarta saja. Meskipun masih wisatawan lokal juga, itu sudah melihat ayam di kebun, melihat sapi ditalikan di pohon, itu sudah hal yang sangat luar biasa itu. Iya, betul. Nah tinggal kita nanti kemas misalnya. Kalau memang belum siap, ini kita bisa bikin glamping, Pak. Glamour camping gitu, ada berapa unit. Nah, nanti bisa untuk menginap di situ, dia jalan-jalan ke kampung. Sembari juga kita siapkan homestay-nya gitu. Jadi intinya bagaimana apa yang ada di masyarakat itu, peternakan sebagai aset ekonomi itu meningkat lagi, tidak hanya sebagai aset ekonomi dalam artian fungsional semata seperti yang saya sampaikan di Pagar Harjo tadi, tapi juga bisa dimensinya lalu menjadi ketika nanti itu telah dalam dimensi pariwisata, tentu mereka punya pemasukan. Dari pemasukan itu tentu saja packagingnya akan berubah juga. Bagaimana misalnya ketika nanti dari kotoran-kotoran sapi itu dikoleksi dalam artian dikumpulkan ke dalam satu tempat tertentu, sehingga kebersihannya terjaga, kegiatan wisata berjalan, ada nilai tambah. Betul. Tambahnya tidak hanya dari pupuk saja, tetapi dari wisata tadi. Saya rasa tetap sinkron. Jadi bagaimana nanti dalam master plan ini saling menguatkan ya? Saling menguatkan, atau istilahnya ada cross program. Jadi satu program dengan program yang lain itu bisa saling bersinggungan, bisa saling menguatkan, sehingga nanti bisa terwujud satu konsep penataan master plan lingkungan yang komprehensif gitu. Oke, menarik ya. Dan itu juga yang menarik adalah bahwasanya tadi ada istilah sedulur desa. Nah ini kalau dari Dinas Koperasi sendiri Pak Wisnu, ini boleh tahu nggak sih Pak, ini yang saat ini desa yang didampingi oleh Dinas Koperasi untuk pembuatan master plan ini ada berapa banyak sih Pak? Jadi kami di tahun 2022 ini ada 7 sebetulnya. 7 wilayah kelurahan yang kita support untuk penyusunan master plan. Jadi ada 3 yang desa mandiri budaya, ada 2 yang rintisan desa mandiri, ada 4 yang rintisan desa mandiri budaya. Rintisan desa mandiri budaya. Dan ini kalau untuk tadi ngobrolin soal sedulur desa ini memungkinkan nggak sih Pak ini? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ya. Sangat memungkinkan. Karena sekarang idiom pembangunan ini memang harus kolaborasi. Seperti pengembangan yang sekarang pemerintah daerah yang menamakan desa mandiri budaya, sebenarnya kolaborasi dari minimal 4 pilar. 4 pilar itu. Iya, wisata, budaya, planner, prima. Dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dinas pariwisata, DP3AP2 dan dinas koperasi. Tapi kalau dari konsep desa mandiri budaya itu sebenarnya 4 pilarnya hanya simplifikasi saja. Nah, kalau dari konsepnya sebenarnya pilarnya banyak. Di DI itu ada namanya desa mandiri pangan. Kalau di pesisir selatan itu ada desa maritim. Kemudian ada desa tangguh bencana. Kalau dalam konteks lintas kementerian itu ada kampung KB. Bahkan sekarang di Kementerian Agama itu juga ada menangani namanya wakaf itu kan masalah-masalah yang kemudian sebenarnya dalam konteks semuanya itu menangani UMKM kalau dari kami. Bahkan kalau kita bicara lebih melenceng dikit, yang menangani UMKM kan kalau bajunya dinas pariwisata dia namanya ekonomi kreatif. Betul. Kalau dalam bajunya Disperindak dia namanya IKM, industri.
Kreatif kecil menengah. Industri kecil dan menengah. Kecil dan menengah. Ya nang kalau namanya apa pertanian, dia bisa bentuk kelompok tani, kelompok wanita tani. Sebenarnya itu sebenarnya usaha-usaha kecil menengah yang dalam wajah sektoral. Dan biasanya mengapa kita semua untuk mengentaskan problem-problem daerah ini agak berat, nah sektor-sektor ini kemudian bekerja sendiri-sendiri, Iya, betul. atau dalam lokasi yang sama dia tidak saling bekerja sama, tapi hanya sekedar sama-sama bekerja saja, sehingga yang sektor ini bekerja ya sesuai dengan tusinya, di kami juga bekerja sesuai kacamata kuda, tapi tidak ada komunikasi bagaimana kemudian konteks apa yang saya lakukan nanti bisa diteruskan oleh siapa, kemudian lokusnya ini bisa berdampak terhadap apa. Ini yang sekarang ini memang banyak ini mungkin dari banyak pihak ini mudah dikatakan, tapi sulit dilakukan karena ketika kolaborasi harus ada beberapa pihak yang mau legowo. Betul. Iya, biasanya kalau sektori, aku oleh opo gitu kan. Aku nanti diperankan sebagai apa. Ini yang kita harus mulai dihilangkan ya, Mas. Harus iya, ego ini yang minimal tidak ya dihilangkan melalui bentuk komunikasi, koordinasi, bahwasanya tujuan utama dalam hal kita menjalankan pembangunannya. Kalau dari perspektif pemerintahan ya melaksanakan visi misi Bapak Gubernur, visi misi pemerintah daerah. Jadi sekarang tidak ada di dinas itu visi misi dinas koperasi itu tidak ada. Jadi ada visi misi kepala daerah, dan kepala daerah punya PR banyak dan itu harus diselesaikan secara kolaboratif. Bareng-bareng. Ya, termasuk dalam hal penyusunan master plan ini juga. Jadi kalau dikerucutkan dalam master plan dengan bagaimana kaitan desa satu dengan desa yang lain, wilayah satu dengan mungkin kewenangan satu dengan kewenangan yang lain, ya dia harus bisa berkomunikasi secara bagus bahwasanya apa yang ingin kita bangun ini untuk siapa, betul. Untuk kesejahteraan warga atau untuk kepentingan siapa. Saya kira dinas tidak pengen ini hasil kerjanya dinas koperasi. Nggak ada kepentingan itu gitu ya. Ini adalah upayanya pemerintah daerah bagaimana pembangunan yang berbasis pada kelurahan ini menjadi salah satu mainstream yang setidaknya program-program ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan di pidato visi misi Bapak Gubernur 5 tahun ke depan, pembangunan yang dimensi kelurahan ini menjadi salah satu misi dari visi misi beliau yang memang sedang dijalankan dan harus dikerjakan, bahwasanya kelurahan terutama yang revitalisasi kelurahan itu menjadi hal yang harus segera dilakukan. Iya, makanya sekarang pemerintah desa, masyarakat desa, kemudian BUMDesnya itu memang betul ya, Mas, harus benar-benar berdaya. Nah, kalau sinergi antara pemerintah desa satu dengan yang lain kemudian bisa berdaya, berkoordinasi dengan bagus, dengan apik, dan lintas kewenangannya nanti bisa berjalan, nanti apa yang dibuat Mas Agung ini saya kira bisa dijalankan secara sesuai perencanaan. Benar-benar, dan itu juga butuh komitmen dari kelurahan gitu kan. Wah, ini nih udah dibuatin, jadi nanti akhirnya master plan itu bisa jadi pegangan. Ayo yang lintas sektoral mau masuk lewat mana aja monggo gitu. Ini karena Mas Awan, beberapa ketika kami sudah hampir 5 tahun menjalankan desa plan, memang ada kecenderungan kita tidak pengen alokasi yang kita berikan ke desa itu hanya kemudian digunakan ada kepentingan person-person di desa untuk kemudian ini lebih enak zamanku atau tapi dia tidak menunjukkan bahwasanya ini untuk kesejahteraan bersama, tapi lebih ke menunjukkan dirinya gitu kepentingan gitu sesaat yang sebenarnya tidak perlu ditonjolkan. Karena kalau kita di Jogja ini kan yang dibangun adalah sistem yang bagus, dan untuk siapa sistem itu, apakah untuk kesejahteraan bersama atau justru sebaliknya. Dan ini yang menjadi sense kami,
kita akan mendampingi kepada wilayah-wilayah yang punya komitmen untuk mensejahterakan warganya, bukan menjadikan warga itu untuk kepentingan dirinya. Nah, ini yang kita harus banyak. Kalau memang ada arah-arah ke situ, ya mungkin akan kita tekan, kita kurangi alokasinya. Itu memang ada evaluasi berkelanjutan ya Mas ya? Ada beberapa desa yang di tahun depan atau itu nanti kan kita pertimbangan untuk kita alokasikan lagi, karena ya ada persoalan-persoalan yang mestinya memungkinkan untuk ini dialokasikan ke wilayah yang lebih membutuhkan. Iya. Oh gitu. Oke. Menarik ya gitu. Jadi buat kamu yang mungkin desanya juga pengen nih desaku menjadi desa planner, menjadi desa mandiri budaya, itu memang ada beberapa program yang tidak bisa diajukan ya Mas ya, butuh audit dan penilaian dari atas nih. Iya, karena kalau memang kelurahan menjadi aspek salah satu wilayah yang harus direvitalisasi, kan aspek-aspek akuntabilitas dalam hal pengelolaan sumber daya kan memang harus dikedepankan. Artinya apakah SDM-nya kuat ataukah program itu dijalankan dengan benar-benar sesuai output, dan output itu mendukung pencapaian outcome, dan proses dalam pelaksanaannya sesuai regulasi yang ada. Ini yang harus dilihat harus dilihat benar. Karena ada beberapa yang pihak itu kan desa itu kan kalau di DIY kan saya yakin tingkat tingkat errornya kan tidak separah di luar yang kalau saya lihat di DIY itu, karena pemerintah daerahnya lebih tertata ya Mas? Iya, lebih saya yakin akuntabilitasnya sebagian besar sudah A, sudah B plus ini kan saya kira yang kita takutkan tidak perlu terjadi, meskipun ada beberapa 1-2 lah indikasi-indikasi yang mungkin itu bisa ditekan di awal daripada kemudian ditemukan di akhir. Mendingan kita ingatkan di awal bahwasanya apa-apa yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan, dan harus siap bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah dilakukan. Oke, siap. Oke, menarik nih, dan akhirnya master plan ini juga menjadi salah satu pegangan nantinya untuk desa bisa berkembang lebih jauh. Dan kalau misalnya tim master plan sendiri yang paling dekat akan dilakukan ini apa aja sih Mas? Kalau selain tadi pendataan potensi wisata potensi daerah ya. Kalau dari master plan itu, ini kan baru proses Mas, jadi masih di laporan pendahuluan ya. Meskipun kita sudah survei, yang jelas nanti kita akan mengkaji juga, menganalisa masyarakat, itu yang paling penting. Karena jangan sampai pendanaan BKK yang luar biasa ini seharusnya kan memang jadi master plan ini mendampingi sebenarnya pendanaan pembangunan. Meskipun sumbernya tidak harus dari BKK ya. Jadi bisa pendanaan CSR. Jadi kita membuat semacam rule di kawasan ini yang nanti pendanaannya itu bisa dari BKK, bisa dari alokasi, bahkan bisa dari CSR atau dari dana desa atau dari dana manapun yang itu tentunya tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku ya. Oke. Ya, artinya nanti kita harus mempelajari karakter masyarakat ini. Ini penting karena ada masyarakat yang realistis, ada masyarakat yang utopis, itu juga ada kan gitu. Lah nanti dari situ itu baru kita temukan menu-menu. Pendekatannya mana yang cocok gitu ya. Nah, biasanya kita melakukan pendekatan itu paling level bawah. Jangan sampai fasilitas yang disediakan itu nanti malah mangkrak, gitu. Karena biasanya miss, gitu. Misalkan harusnya bangunkan toilet dulu, malah keliru bangunkan parkir dulu misalnya, atau sebaliknya lah, itu sebagai contoh ya. Nah itu nanti harus kita kaji bersama, kita lihat masyarakatnya supaya di level terendah bahwa bangunan itu jangan sampai misuse atau mungkin malah mangkrak, nggak terpakai, atau pendanaan ini salah alamat, itu sering terjadi. Karena menunya banyak Mas, menunya yang mau dibangun itu. Nah paling tidak yang paling dekat itu bagaimana transportasinya, aksesibilitasnya ke satu lokasi, itu yang paling dekat. Cuman kalau yang di tahun pertama biasanya itu kan kalau kita itu akses dulu. Kita mau bangun kandang, mau bangun apapun nggak ada akses ya nggak bisa kan gitu. Apakah aksesnya sudah terpenuhi dengan baik? Nah baru nanti fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan kan gitu apa. Terus program-program yang dibutuhkan apa.
Karena memang ini agak pelik Pak, karena menata kayak sebuah skenario film itu scene kan. Iya betul. Nah ini scene inilah Dari yang tahap bertahap iya, nanti juga. iya. Salah scene itu kan apa Nanti nggak jadi Iya, ceritanya gitu. ceritanya kan. nanti nggak menarik atau mungkin bahkan ceritanya nggak jadi kan Hmm. gitu. Nah ini tahap pertama memang jadi gini, nanti tahap pekerjaan kita itu yang kita lakukan itu justru mungkin 50% lebih itu komunikasi Pak. Gitu. Sehingga kita harus tahu betul-betul keinginan masyarakat itu apa. Jadi komunikasi itu kita harus intens kita lakukan. Dari 100% pekerjaan, 50% komunikasi, 30% kita membangun konsep. Oke. Baru 20% hasil pekerjaan yang master plan ini dari dokumen ini kan. Hmm. Sebenarnya itu kita bikin dokumen master itu mudah Pak. Mungkin hanya dalam waktu 1 minggu 2 minggu bisa. Tapi mengkomunikasikan gagasan-gagasannya ini Itu yang kemudian sulit yang ya. sulit lama Supaya bisa Pak. diterima oleh Ya, semuanya nah, gitu. itu. Ya, jadi hasilnya bukan berupa gambar block plan, bukan. Sebenarnya master plan ini adalah sebuah bentuk. Jadi gambar block plan, pentahapan itu kan hanya bagian dari komunikasi panjang ini. Nah, ini saya belum bisa matur terlalu jauh. Kalau yang deket mau dilakukan apa ya itu komunikasi dulu lah. Sehingga jangan sampai apa yang kita create di sini bersama-sama, bukan saya yang create ya, yang Iya, kita betul. create bersama masyarakat ini betul-betul sudah melalui satu komunikasi yang apa? Yang intens dan ya, jelas, intens ya. dan jelas betul. Tapi Pak ini berarti ini ya Pak Wisnu, apa namanya? Terakhir nih Pak Wisnu. Karena akhirnya master plan ini adalah kebijakan yang multiple years ya, yang akhirnya nanti didukung dengan kebijakan-kebijakan tahun-tahun berikutnya. Ada nggak sih maksudnya kebijakan dari pemerintah yang bisa menguatkan ketika master plan ini tidak boleh diganti ketika pemimpin di daerah tersebut ini berganti gitu Pak? Oh iya, jadi saya tadi melanjutkan apa yang disampaikan Mas Agung. Jadi saya sepakat ya. Jadi master plan nanti memang bukan dari aspek mimpinya Mas Agung dan teman-teman. Betul. Mimpinya pihak ketiga, tapi dia harus mengeksplor ya, mengeksplor dan menganalisa dari ini loh konsep-konsepnya Mas Agung dikomunikasikan dengan semua pihak yang ada. Semua pihak masyarakat di sini, mungkin pemerintah setempat dan sekitarnya. Kemudian komitmennya seperti apa nanti kan ada muncul masukan yang bersilangan atau selaras. Nanti kan tinggal dilus nanti. Jadi kalau membuat pisau yang tajam kan proses mengasahnya ini kan butuh proses. Nah ini yang mestinya dan mestinya master plan itu nanti bisa konsisten, bisa dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan pada bagaimana tahun yang direncanakan. Dan master plan ini kan sebagai pijakan. Betul. Pijakan untuk membuat kebijakan yang lebih membuat kegiatan program yang lebih teknis pada tahun-tahun berikutnya. Nah, mestinya apapun itu nanti kalau ada pindah pergantian pimpinan atau siapa di kelurahan, sistem ini tetap terus berjalan. Jadi kalau sebagai pijakan, kalau masih dirasa ini masih sesuai dan tidak melanggar regulasi yang ada, itu sah untuk tetap kemudian diproses. Tapi kalau di tengah jalan ada sesuatu yang mendesak, katakanlah ada pandemi, ada sesuatu yang tidak diinginkan, katakanlah tiba-tiba nyon sewu ya mau gunungnya gugruk apa piye lah, betul. yang kita kan tidak, tapi itu kemudian menjadi salah satu faktor yang kemudian memungkinkan adanya review. LTEW aja bisa direview, tapi kalau mau sekedar untuk memenuhi ambisi seseorang yang tidak pas, saya kira kok ini tidak pas untuk dilakukan review. Tapi berarti ya, tapi apa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, kita memperkuat sistem yang kita bangun, bukan sosok tapi sistem. Oke. Nah, sistem-sistem yang kita bangun melalui master plan, makanya tadi Mas Agung, komunikasi ini loh yang berat. Nah, kita membangun sistem-sistem bagaimana kemudian sistem-sistem ini kemudian disepakati oleh dan menjadi komitmen bersama oleh seluruh stakeholder yang ada. Ini menjadi penting bagaimana kemudian master plan ini benar-benar menjadi mimpinya bersama. Bukan mimpinya satu orang saja, tapi mimpi bersama dari warga. Ini bagaimana dia melihat daerahnya dalam waktu masa depan seperti itu.
Oke, berarti akhirnya yang bisa mempertahankan master plan itu adalah ya komitmen semua pihak Iya, itu ya gitu. iya, Ya. iya. Siapapun pemimpinnya ketika komitmennya masih bareng-bareng, ayo dong, ini Iya. dong diwujudkan dong Iya. gitu. Heeh. Itu yang menjadi penting ya Mas ya. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih Kanca Muda, terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Mas Agung. Gak kerasa udah 1 jam gitu Kanca Muda kita ngobrol-ngobrol di Sidilan, Sibakul, Jajah Desa Milankori. Kita masih di Kelurahan Sri Harjo gitu Kanca Muda di Desa Wisata Sri Keminut gitu Kanca Muda Jogja. Dan sekali lagi terima kasih Pak Wisnu, terima kasih banyak Mas Agung, seru sekali ngobrol-ngobrolnya dan ini anginnya juga lumayan kencang gitu kan ya. Besok kemana lagi kita jalan-jalannya, nah pokoknya stay tune aja di Sidilan, Sibakul, Jajah Desa Milankori ya. Awan Narendra pamit, love Jogja and you and bye-bye. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul Koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang